Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Diah Trinastiti, NPM 2001020003. Di sini saya akan mempresentasikan kewirausahaan tentang etika dalam berbisnis. Pertama ada pengertian etika berbisnis. Etika berbisnis adalah aturan yang tidak tertulis tentang benar atau tidaknya dalam menjalankan suatu bisnis yang mencakup segala aspek kegiatan bisnis baik itu individu, perusahaan, dan masyarakat. Etika dalam berbisnis juga memiliki tujuan dan manfaat. Nah, yang akan kita bahas adalah tujuan. Tujuan etika berbisnis. Ada 3 tujuan etika berbisnis. Yang pertama adalah memberikan kesadaran akan perilaku dan moral kepada pemilik bisnis agar menjalankan bisnisnya dengan baik. Yang kedua, etika bisnis dapat dijadikan panduan untuk mengatur dan mengarahkan kepada para pelaku bisnis untuk mewujudkan suatu manajemen bisnis yang baik. Yang ketiga, dengan memiliki etika berbisnis, kita akan dijauhi dari citra buruk, sifat licik, dan penipuan sehingga merugikan banyak orang. Nah, manfaat etika berbisnis. Yang pertama adalah kredibilitas perusahaan meningkat. Yang kedua, bisnis memiliki citra yang baik bagi konsumen. Yang ketiga, bisnis akan berjalan secara aman dan nyaman. Yang keempat, pegawai dan pemimpin akan menjunjung tinggi moral. Yang kelima, menciptakan hubungan baik antara konsumen dan pembisnis. Nah, itu tadi adalah tujuan dan manfaat etika dalam berbisnis. Yang keempat, etika dalam berbisnis. Etika dalam berbisnis itu ada 10. Yang pertama, bersikap jujur. Jujur adalah salah satu nilai paling dasar yang harus dimiliki dalam berbisnis. Jika kita sampai ketahuan dalam menjalankan bisnis tidak jujur, maka reputasi bisnis kita akan hancur dalam waktu yang singkat. Nah, yang kedua, bersikap dewasa. Kita sebagai pembisnis perlu menjauhkan sikap kekanak-kanakan dan tidak mengedepankan ego diri sendiri. Kita harus berpikir panjang karena bisnis yang baik adalah bisnis yang bisa berkembang secara terus-menerus. Yang ketiga, bertingkah laku baik. Bertingkah laku baik menjadi salah satu etika yang paling diperhatikan. Soalnya, ini yang paling terlihat dalam berinteraksi dengan rekan bisnis kita. Yang keempat, menggunakan pakaian yang rapih. Pakaian menjadi salah satu etika dalam berbisnis yang paling bisa dilihat mata. Yang kelima, menyebutkan nama. Menyebutkan nama menjadi salah satu etika ketika berkenalan dengan orang baru. Tujuannya agar mereka ingat siapa nama kita. Kalau kita memiliki kartu nama, itu menjadi lebih baik atau menjadi poin plus bagi kita. Yang keenam, menggunakan bahasa yang baik. Dalam pemilihan bahasa juga perlu diperhatikan. Hindari menggunakan bahasa yang kasar, mengandung unsur sara, dan obrolan-obrolan yang bersifat pribadi. Yang ketujuh, bersikap sopan. Agar mendapatkan kesan yang baik kepada rekan bisnis kita, usahakan bersikap yang sopan dan santun. Yang kedelapan, berdiri saat berkenalan. Etika dalam berkenalan, usahakan berdiri sambil berjabat tangan dan menatap wajah rekan kenalan kita. Yang kesembilan, selalu mengucapkan terima kasih. Jangan lupa kita selalu berucap terima kasih karena ini menjadi salah satu apresiasi kepada orang lain. Selain ucapan, juga memungkinkan kita bisa memberikan sesuatu kepada orang lain. Yang ke-10, tuan rumah yang membayar. Jika kita ketemu di luar dan sebagai tuan rumah, kita perlu sadar bahwa kita adalah yang bertanggung jawab penuh untuk membayarnya. Ini termasuk contoh penerapan etika bisnis dalam perusahaan yang nyata. Jangan sampai terjadi pelanggaran etika bisnis yang mengakibatkan rekan bisnis kita pergi. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.